Ya, tadi menyangkut menyangkut pilkada, evaluasi pilkada. Teman-teman, kita kan semua sudah tahu hasil pilkada kemarin. Golkar di beberapa tempat yang tidak diperkirakan menang, itu menang. Dan Golkar di beberapa diperkirakan menang, itu menjadi tidak menang. Yang namanya politik, memang ada yang menang, ada yang kalah. Karena itu yang menang kita akan tetap mengapresiasi, dan Golkar mengatakan bahwa jangan jumawa. Yang kalah kita akan kecil hati juga. Ini bagian dari proses, tapi cukup menjadi catatan. Ke depan insya Allah Golkar akan membuat strategi yang lebih baik. Dan dalam politik itu kan tidak ada kata akhir, selalu Golkar. Itu ajaran yang saya dapat dari Golkar. Jadi bagi Golkar itu menjadi renungan dan evaluasi penting, tapi jangan terlalu kata menyesal yang terlalu dalam, ya. Karena kita harus maju terus untuk ke depan, tidak boleh mundur, nggak boleh mundur. Menyangkut jumlahnya, saya pikir Golkar menjadi partai nomor 2 pemenang pilkada, dan target kami kan memang 60%. Ya mungkin setelah MK bakal mengumumkan, ya, tapi tidak jauh-jauh beda dari situlah, tidak jauh-jauh beda. Jadi secara kumulatif, insya Allah kita nggak di atas banget, tapi nggak di bawah banget juga. Kita biasa main di tengah-tengah aja, karena Golkar ini kan penyeimbang. Tengahnya berapa nanti kita umumkan. Yang kedua menyangkut apa tadi? Sistem pilkada. Sistem pilkada ini kan jadi opsi. Jadi menyangkut dengan Pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemilihan presiden itu secara langsung, dan itu nggak mungkin kita ubah. Tapi kalau gubernur bupati itu dilakukan secara demokratis, dan karena itu kita mencari bentuknya, modelnya seperti apa. Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep, silakan didiskusikan mana yang cocok. Makanya dalam pidato saya di Golkar saya mengatakan penting untuk kita melakukan formulasi. Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita. Sudah barang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPR. DPRD dengan perbaikan. Contoh, katakanlah begini. Nanti sebentar ada diskusi. Pemilihan sebelum masuk pemilihan DPRD penting dulu untuk dapat survei figur-figur, survei dilakukan dulu, kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses semacam ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau suruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain betul kan kira-kira begitu. Dan Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu, tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi pada rakyat, gitu. Yang berikut tadi menyangkut apa lagi? Ini tadi, wah ini yang beredar. Saya di Kertanegara itu memang kami punya agenda rutin. Pak ketua-ketua partai polisi itu selalu bertemu dengan presiden. Dan waktu itu kami bersama-sama presiden datang untuk sekaligus menyemangati Bapak Presiden ke acara Natalan. Tidak ada pembicaraan khusus, yang ada kita bicara tentang bagaimana tahun baru bisa berjalan baik, evaluasi Natal bagaimana, karena perintah Bapak Presiden semua menterinya nggak boleh keluar negeri terkecuali diperintah oleh Presiden. Nah saya kebetulan ditugaskan untuk mengurus BBM, gas, kemudian gas LPG, kemudian listrik, mengurus gunung-gunung berapi, kemudian mengurus pergeseran tanah longsor. Jadi ya kita laporkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Menyangkut dengan tadi dari Kompas, tinggal satu pertanyaan berarti ya. Perintah Bapak
Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide yang tidak pernah Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya. Itu yang ngomong ketua nama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan diperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba deh buka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu. Jadi Pak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan jauh di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi tak benar loh. Yang berikut apa lagi? Oh, kami kan gini, teman-teman kan tahu Partai Golkar itu banyak ada kadernya yang kena. Mohon maaf ya, kami prihatin, kami sayang. Kami punya ketua Golkar di Bengkulu, surveinya itu tinggi. Tapi kemudian terjadi musibah. Ada musibah, ketua kami Pak Ruhidi, ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami. Tapi apa boleh buat itu persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu, menghormati. Apa Partai Golkar membawa siapa, menyerahkan siapa? Kan enggak. Jadi kita berpartai ini juga harus fair. Jangan sakitnya di kepala, daunnya di perut. Apakah Golkar menyerahkan siapa? Tidak ada. Jadi kami tidak bermaksud mengatakan ke yang lain. Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahu a'lam bishawab. Masa orang rasa harus larang? Gitu kan? Tapi kami hanya melakukan otokritik ke dalam bahwa ada kader partai kami yang memang pada saat pilkada kemarin harusnya dia menang. Surveinya tinggi, 70% lebih. Kemudian kena musibah. Kami tidak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan presiden A, atau mantan presiden B, atau ketua partai A, ketua partai B. Nggak ada itu kita salah-salah. Atau merasa dikerjain, nggak juga. Jadi maksud saya, mau berpikirnya itu yang objektif aja lah. Dan kita menghargai Golkar, menghargai proses-proses yang ada, proses hukumnya. Ya, demikian. Cukup ya. Sudah terima kasih. Terima kasih.